jemaat Tuhan. Apa kabar semua saudara yang ada di tempat ini? Apa kabar saudara sekalian, keluarga Tuhan yang ada di dalam rumah masing-masing? Baik semua saudara, apapun keadaan kita bertemu lagi di ibadah pada tanggal 31 Mei, minggu terakhir di bulan Mei. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita agar apa itu yang kita siapkan waktu pada hari Minggu ini benar-benar terarah untuk Tuhan Allah kita. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami Tuhan sama-sama berkumpul Tuhan lewat secara virtual ini ya Tuhan. Tidak menghalangi kami Tuhan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Bapa memberkati setiap kami Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan pada ibadah online ini Bapa. Setiap kami yang hadir Tuhan, boleh Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu Bapa, merasakan kasih-Mu, lawatan-Mu, walaupun hanya Tuhan Yesus lewat ibadah online ini Tuhan. Tapi tidak mengurangi Tuhan Yesus lawatan-Mu, tidak mengurangi Tuhan Yesus penyembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang mengambil bagian Tuhan pada hari ini, Tuhan pemusik, pelayan semua Tuhan, bahkan Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, Roh Kudus semua Tuhan tercurah di tempat ini Bapa, tercurah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus memulai ibadah ini Tuhan. Kami aturkan hanya di dalam satu nama, yaitu Allah kami, Yesus Kristus yang kudus Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin Tuhan. Kita angkat pujian saudara, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, bumi
baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Seminggu ini belakangan ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Apapun Tuhan Yesus, pandemi ini Tuhan terjadi Tuhan, Engkau selalu melindungi kami Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan Yesus, Engkau lindungi Bapa. Berkati Tuhan kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, bahkan di saat-saat krisis Tuhan, kami tidak pernah kekurangan berkat-Mu Tuhan. Engkau selalu melindungi setiap kami, keluarga kami Tuhan. Roh Kudus Kau curahkan Tuhan Yesus di tempat ini, di setiap rumah, hingga Tuhan kami tidak dapat membalas Tuhan kasih-Mu Bapa. Kami tidak dapat membalas Tuhan kemurahan-Mu Bapa. Kami hanya mau memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih.
pujian dan penyembahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapa atas lawatan-Mu Bapa. Kami yang di sini dan kami yang di rumah siap memuji-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Siap bersorak-sorak karena kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam sorak-sorak kami, ada kuasa di dalam puji-pujian kami. Setiap jemaat yang ada di sini dan ada di rumah bersama saya katakan amin. Ya, seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. saudara-saudari mesti semangat, tidak boleh lengah saudara-saudari. Kita lanjut kepada puji-pujian kita selalu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin.
mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, mari semua jemaat Tuhan, kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur pada akhir bulan Mei ini Tuhan, kami masih dapat kembali untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah-ibadah kami Tuhan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami semuanya percaya bahwa firman Allah yang hidup akan menghidupkan kami. Sehingga firman Allah yang hidup itu Tuhan akan memberikan kami semangat, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami Tuhan, oh Tuhan Yesus, satu Tuhan keyakinan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, tapi kami selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Allah yang hidup ini, kami siap untuk menikmatinya. Urapi aku hamba-Mu Tuhan, urapi semua kami yang menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami siap untuk menikmati firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom umat Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? 1 bulan sudah kita jalani. Ya, hidup ini sepanjang bulan Mei kita bersyukur ya. Nyata perlindungan Tuhan, nyata kasih sayang Tuhan buat kita ya. Di tengah-tengah maraknya berita-berita yang cukup membuat setiap manusia yang gak kuat, pasti saudara alamatnya stres selalu. Tapi kita berterima kasih sama Tuhan. Ya, kita juga turut merasakan ya ketakutan, kecemasan. Tapi hal tersebut saudara ya tetap langsung ya dibenahi oleh iman kita. Makanya saya ingin menyampaikan di akhir bulan ini, ya bulan depan kita sudah memasuki bulan Juni. Kita bersyukur kalau bulan Juni kita berdoa supaya pemerintah diberikan hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk bagaimana ya cara beribadah kita selanjutnya.
dan lain-lain sebagainya, semua diatur oleh pemerintah. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan tentang, saya pikir-pikir ya Tuhan, tidak usahlah yang lain-lain dulu ya. Pokoknya jemaat Tuhan itu harus tahu bahwa kalau dia memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan, maka iman yang berkuasa itu sanggup mengalahkan dunia. Makanya saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa iman itu sangat berkuasa. Katakan iman yang berkuasa. Sekali lagi, iman yang berkuasa. Sampai Alkitab berkata iman mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia ini? Cuma satu, yaitu iman kita. Ya, untuk itu saat ini kita mau buka Alkitab. Yang pertama adalah apa yang terjadi kalau iman kita kagak ada? Apa yang terjadi kalau anak Tuhan itu nggak punya iman? Apa yang terjadi kalau manusia itu nggak punya iman? Apa yang terjadi kalau seorang itu berjalan sendiri? Ya, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, kita bersyukur kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus memiliki iman kepada satu yang bernama Yesus Kristus saja. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, apa yang terjadi umat Tuhan, hamba Tuhan, apa yang terjadi setiap bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, apa yang terjadi bagi kita semuanya orang-orang hebat di dunia ini, kalau kita nggak memiliki satu hal ini, yaitu apa yang disebut iman. Pasal 1, kita baca ayat yang pertama ini. Saya ingin semua kita membacakannya bersama-sama. Ayat-ayat berikutnya saya minta supaya bantuan dari biasa Ibu Lasma yang akan membantukannya. Pasal 1, mari sama-sama kita baca mulai ayatnya yang ke-6. Sudah dapat semua umat Tuhan ya? Oke, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada dua hal dalam ayatnya ayat yang kita baca, 3 ayat berturut-turut ini. Saudara, iman itu yang iman telah Tuhan berikan sama kita. Iman adalah salah satu karunia ya. Di dalam 9 karunia roh ya, iman itu salah satu karunia roh. Jadi artinya karunia itulah pemberian dari Tuhan kepada kita semua ya. Memang ada pengajarannya ya saudara, jadi pakai khusus ya, karunia iman ada. Tetapi Tuhan telah memberikan iman rata-rata kepada setiap umat Tuhan. Iman inilah yang disebut iman yang mengalahkan dunia. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan memberikan kita penolong ya, melalui Roh Kudus, sehingga kita boleh mengimani kepada satu nama, itu Yesus Kristus, kepada satu firman, yaitu firman yang hidup ini, supaya kita boleh tetap menghadapi semua masalah yang datang. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap ada masalah. Ya enggak saudara? Tetap ada masalah. Apalagi ditambah dengan masalah sudah nasional, internasional lagi. Masalah saudaraku sekarang. Saudara, COVID-19 ini saudara telah merubah tatanan setiap negara. Merubah saudaraku ya aturan ekonominya. Saudaraku telah merubah saudara sekalian, yaitu pendidikan. Telah merubah saudara-saudaraku ya pasar-pasar. Telah merubah banyak hal. COVID-19 ini saya nggak tahu sampai kapan ya saudara, karena belum ditemukan vaksinnya ya. Kalau sudah ditemukan vaksin ya udah, orang setiap keluar nggak apa-apa, sudah divaksinin dulu. Tapi ini belum ditemukan. Makanya saudaraku, masa sekarang ini adalah masa yang sangat membutuhkan satu kekuatan. Sebab begini saudara, kalau saya pergi, saya keluar saudara, maka saudaraku yang kasih yang menjaga saya siapa? Kan begitu ya. Kalau umpamanya saya tinggal di rumah terus, kemudian saya ya seorang ayah, seorang bapak rumah tangga, kalau di rumah terus dia tidak mencari uang, lalu kemudian anggota rumah tangganya mau kasih makan apa? Kan begitu. Seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki satu pekerjaan yang sangat baik, lalu kemudian dengan pekerjaan itulah dia bisa menafkahi, menyekolahkan anaknya. Boleh saudaraku membuat bahagia rumah tangganya ya. Lalu kemudian saudara melalui COVID ini, lalu kemudian kalau dia tinggal di rumah terus mau jadi apa?
Pemerintah sekarang saudaraku ya mencanangkan supaya kita tinggal di rumah 3 bulan pertama ini. Pemerintah pengen mau lihat sampai di mana supaya terputus dulu saudara ya. Tetapi tidak mungkin saudaraku akan terus menerus demikian. Nah Tuhan cuma mau bilang begini saudaraku ya. Kalau kita punya iman yang kokoh ya, iman dan imun ya. Kalau iman kita kokoh di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi tameng, pelindung buat kita, maka kita bisa saudaraku melakukan pekerjaan kita saudaraku ya. Karena kita tahu kalau iman kita kokoh, maka kita bisa berkata kepada si virus ini. Virus sebesar apa sih saudara? Ya, virus itu sekecil. Virus itu saudara sekalian, apakah virus lebih besar dari Tuhan Yesus? Saya tanya sama saudara, apakah virus itu lebih besar dari kuasa Tuhan? Saudaraku yang kekasih, makanya virus itu ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Makanya iman kita harus full. Iman kita setiap berangkat dari rumah dan pulang dari rumah harus berkata, supaya kita nggak bawa penyakit ke dalam rumah kita. Bepergian juga kita nggak bawa penyakit kepada orang lain. Ya, saudara, semua kalau masing-masing kita punya iman yang kokoh, maka firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 yang sudah kita bacakan tadi. Ya saudaraku, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 berkata bahwa orang yang demikian, orang yang terombang-ambing itu jangan mengira. Jangan mengira orang yang terombang-ambing itu dia akan menerima sesuatu. Enggak. Makanya saya bilang, saudara ya, orang nggak punya iman, atau orang yang beriman, atau orang punya iman setengah-setengah, mau dapat apa? Makanya dengan iman yang kokoh saudaraku ya, maka kalimat berkata jangan mengira dia akan menerima apa-apa itu akan hilang daripada orang tersebut. Tapi orang yang punya iman yang kokoh sudah pasti dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab ayat berikutnya dikatakan bahwa orang yang mendua hati itu tidak akan tenang. Makanya sekarang banyak orang yang gak tenang. Coba saudara beriman, saudara pasti tenang. Amin saudara. Coba kita saudara sekali beriman, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu bukan dari siapa-siapa, tapi ketenangan itu datangnya dari Roh Kudus yang bantu kita. Sumber ketenangan Yesus Kristus saudara. Dan dia akan memberikan bangun pagi kita tenang. Saudara pergi bekerja kita tenang. Kita di rumah saudaraku kita tenang. Kita menghadapi semua pekerjaan kita. Yang tadinya kita bekerja dengan hebat lalu tiba-tiba kita dirumahkan. Ya gimana ya? Bagaimana gak mau tenang? Tapi ingat, iman kita lah yang akan membuat kita boleh tenang dan tenang menghadapi segala sesuatu. Kalau kita mau imani firman Allah ini, maka jadi dan jadi. Amin. Jadi kita saudara sekalian tidak akan mendapat apa-apa yang pertama, dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak tenang kalau iman kita mendua di hadapan Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada semua jemaat Hosiana, kepada setiap kita umat Tuhan, iman kita harus kokoh di hadapan Tuhan. Harus apa saudara? Kokoh. Iman kita bangun pagi terus berkata, terima kasih Tuhan, Engkau tolong saya. Amin. Siang hari, sore hari, malam hari. Saudaraku, dengan saudara ya sembari kita yaitu ya menjaga diri kita, merapikan jalan-jalan kita, dengan kita tidak akan melakukan perkara yang besar. Kalau ini amin, maka saudara minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai tahun depan, sampai bulan depan, sampai minggu depan, kita menjadi orang yang tenang menghadapi segalanya. Yang kedua saudara ya, yang kedua, iman itu saudaraku, iman harus bersehati ya. Tadi iman saudara sekalian dikasih Tuhan, iman kita pribadi-pribadi, iman yang bersehati. Kalau ada istrinya, kalau ada suaminya, kalau ada anaknya, ayo dong bersehati ya. Tolong Ibu Lasma baca 2 Raja-Raja ya. Saudaraku, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini ada saudara sekalian, memang di situ nggak dikatakan bahwa mereka beriman, tetapi di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang ketiga ini dikatakan dengan sangat nyata. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, coba Ibu Lasma baca ayatnya yang ketiga mulai, silakan ya. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, apakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Saudaraku yang kekasih, ini berapa orang katanya? 4 orang. Berapa orang? 4. Jadi 4 orang ini, salah satu bilang begini, ngapain kita? Jadi mereka kusta. Kalau kusta tinggalnya nggak boleh di dalam kota.
Tetapi kusta itu ada di luar, ya saudara. Indonesia, Jakarta, kusta itu nggak ada di mana-mana. Tetapi kalau ternyata dia orang kusta, maka dia harus, saudaraku, di satu tempatkan, ya saudara, supaya tidak berjangkit. Nah, si kusta ini, 4 orang ini, lihat ya, bersehati. Maka saudaraku, salah satu berkata, kalau kami tinggal di sini, kami akan mati. Ya, kalau kami pergi juga ke dalam kota, kami juga akan mati. Lebih baik, ya, lebih baik daripada kami mau mati begitu saja, mari kita akan lakukan sesuatu. Saudaraku, maka dikatakan langsung saja ayatnya yang kelima. Bu Lasma baca. Ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja. Nah, pada waktu senja, apa katanya? Masuk ke tempat perkemahan Tunggu, orang lagi Bu Lasma. Pada waktu senja, apa katanya? Bangkitlah mereka. Bangkitlah mereka untuk apa katanya? Masuk ke tempat perkemahan Terus, orang Aram. ya. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir Waktu tempat mereka perkemahan tiba orang di itu, tempat negeri orang Aram berada, apa yang terjadi? tampaklah tidak ada orang. Tidak ada orang di sana, saudara. Ya, mengapa? Apa yang terjadi? Waktu saudara ya, 4 orang kusta ini, mereka berkata, mari kita bangkit, bersehati, bangkit, saudara. Pada saat dia bilang bangkit, saudara, lalu mereka melangkah. Langkah mereka 4 kusta ini dirubah oleh Tuhan menjadi satu, saudaraku, langkah yang didengar oleh orang Aram, bahwa saudara, mereka telah mengupah orang-orang Israel, mengupah orang-orang, saudaraku, untuk boleh yaitu datang membuat orang Aram ini, saudaraku, menjadi orang-orang yang akan, saudaraku, menerima peperangan dari musuh mereka. Makanya mereka harus lari. Terjadi mujizat. Waktu dikatakan, yuk bangkit. Waktu mereka bangkit, yuk kita laksanakan. Ayo kita kerjakan. Waktu mereka melangkah, Tuhan melakukan mujizat. Mujizat apa saya bilang tadi? Karena apa? Karena saudara, orang Aram berkata begini, oh ya, musuh kita telah mengupah, katanya, orang-orang hebat, tentara-tentara hebat untuk memerangi kami. Ya saudara, ayo kita lari. Padahal yang datang siapa? Yang datang siapa? Ke negeri orang Arab itu. Si 4 kusta yang datang. Tapi mereka dengar yang datang siapa, saudara? Yang datang itu, saudaraku, yang mereka dengar, saudaraku, satu kelompok, saudara ya. Orang-orang yang akan, saudaraku, yang membantai mereka, yang akan membunuh mereka. Hebat nggak? Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa ya. Langkah orang kusta, ya saudara, dibuat oleh Tuhan menjadi satu langkah terdengar oleh orang Aram, sehingga mereka pergi lari meninggalkan negerinya. Sehingga waktu orang Aram datang, si 4 kusta datang, ya ampun, berantakan semua, makanan, minuman, semuanya, pakaian. Jadi saudara, pada saat mereka bangkit, pada saat mereka bersehati dalam iman, di situ terjadi mujizat. Jadi buat kita semua, suami istri, nggak usahlah terlalu banyak macam-macam. Program kita lakukan, tapi lebih baik. Kalau saya katakan sih ya, suami istri lebih banyak aja sehati. Sehati bangkit di dalam Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara yang indah. Suami istri sehati terus, saudara. Ya, ada doa khusus. Ada doa khusus, saudara. Ya, saya mendengarkan, ya saudara, satu berita bahwa saya bilang, kenapa ya berita tersebut saya harus dengar, dan kemudian saudara, saya lagi mempersiapkan ini khotbah ini. Apa saudara-saudaraku ya, si istri bilang begini, aduh Ibu Yohana ya, ini di luar Jakarta ya, dari daerah, bagaimana Bu Yohana kita mau diberkati ya, saat mau doa ya doa ya. Saya lagi di dapur, saya lagi di mana, ayo doa, karena dia lagi mau. Jadi saya lagi dalam keadaan apa, ayo doa. Kalau dia mau doa, ayo doa. Jadi nggak ada ya satu aturan main ya saudara. Doa di pagi hari secara bersama, doa di malam hari secara bersama, nggak ada aturannya ya saudara. Tetapi saudara, pada saat dia mau, besok-besoknya dia nggak mau. Pada waktu dia nggak mau ya sudah nggak ada doa. Makanya saudaraku ya, apa namanya ya, kayak lubang apa ya, berkat itu gali lubang, tutup lubang, gali lagi, tutup lagi ya saudara. Itu baru saya terima telepon kemarin ya, di luar Jakarta ya saudara. Jadi kami mau bagaimana?
Jadi saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita saudaraku ya, kalau sehati dalam doa dengan iman kepada Yesus Kristus pagi hari saudara. Jadi kalau saya di rumah di pagi hari kita ya setiap jam, karena ini libur-libur ya saudara, setiap jam 5:30 kami bangun bersama-sama, kami doa bersama-sama dan doa syafaat panjang. Tapi cukup kalau malam hari kami pujian penyembahan doang. Nggak ada syafaat, nggak ada doa-doa. Cukup menyenangkan hati Tuhan doang. Nggak ada doa-doa apa-apa. Kayak gitu ya saudara. Jadi saya merasa bahwa kita itu saudaraku teratur. Jadi bukan karena kita mau, bukan. Tetapi teratur dan teratur. Oke ya saudara. Jadi buat kita semuanya, yang pertama saudara, kita harus tahu bahwa kalau tanpa iman kita tidak tenang. Saudara mau tenang? Yang kedua, kalau tanpa iman saudaraku, maka kita nggak mendapat apa-apa. Saudara mau mendapat sesuatu nggak dari Tuhan? Ya, rezeki yang tiba-tiba lah Tuhan kasih. Sesuatu yang mata tidak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar. Ya saudara, itu Tuhan berikan sama kita. Dan yang kedua, saudaraku yang kekasih, kita harus memiliki yaitu iman yang bersehati. Iman yang bersehati mendatangkan mujizat. 4 orang kusta, akhirnya saudara baca terus sampai terakhir. Sampai mereka seluruh pada akhirnya mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Itu milik orang Aram semuanya, diambil semua sama mereka. Hebat kan? Itu saudaraku ya, iman yang bersehati. Pokoknya nggak ada yang lebih hebat daripada iman yang bersehati. Suami istri yang bersehati, anak-anak bersehati dengan orang tua suka bersehati dengan semua yang ada di dalam rumah, saudara ya. Suami istri, anak-anak. Kalau anak-anak pergi, suami istri saja. Kalau istri pergi, ya bapak dengan anak-anak. Ya saudaraku, istri pergi, ya saudaraku. Ya kalau suami pergi, ya ibu dengan anak-anak. Bersehati, maka Tuhan yang menolong kita. Katakan amin. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama. Jangan lewatkan hal ini. Aduh, saudaraku berusaha. Saudaraku, setan paling nggak suka. Setan paling nggak suka kalau kita, saudaraku ya, punya waktu, saudaraku. Jadi gini, iman itu datangnya dari mana? Mendengar firman. Ya kan? Jadi mesti ini, membaca firman. Iman itu datangnya, saudaraku, dari kita banyak membaca firman, lalu kita membawa itu dalam doa, maka kita boleh beriman. Gimana caranya supaya beriman? Ya ini kita lakukan. Banyak baca firman, lalu firman itu kita imani, lalu kita bawa dalam doa. Ada doa pribadi, ada doa secara bersehati. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, yaitu iman yang apa saudara? Iman yang orang bilang yang radikal. Nah saudara ya, ini kalau saya baca ini saya suka ingat dengan khotbah Bapak Budiman. Daniel pasal 3, Bu Lasma, cepetan ya saudara. Ini iman yang radikal. Saudaraku yang kekasih, saudara jemaat Tuhan, ada nggak yang berani ya saudara? Kalau umpamanya saudaraku ya, mungkin ya ada orang yang nggak suka saudara beribadah, lalu kemudian datang seorang bapak, hei pak, contohlah ya saudara, saya kasih contoh, Pak Simbolon, ya keluar kau dari rumah ini, kalau kamu masih juga yaitu mendengarkan firman, mau membaca firman, mau juga di rumahmu ada doa. Saya bilang ya, di ruangan, di tempat ini, ya di RT sini nggak boleh ada orang-orang berdoa. Saudara, apa dia nggak takut kalau umpamanya orang sudah datang? Saya bakar kamu, ya saudaraku ya. Tapi saudara, 3 orang ini, Nebukadnezar sekalipun sudah mengeluarkan satu titah, satu hukum, bahwa tidak ada saudaraku orang-orang yang menyembah selain kepada, yaitu dewanya daripada Nebukadnezar, saudaraku yang kekasih. Tetapi yang 3 orang ini tetap aja. Baca Bu Lasma, pasal 3 ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke-11 saja langsung. Daniel 3 ayat yang 16, langsung ke 16. Ayat 16 langsung, ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar kan bilang begini, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, begini ya, supaya kamu selamat. Jadi dia masih sayang nih raja. Supaya kamu selamat, oke lah kalau demikian ya. Kalau kamu sudah mendengarkan seruling berbunyi, detak sudah berbunyi, lalu apalagi berbunyi, pokoknya semua alat musik berbunyi, maka dihitung, maka kamu langsung menyembah kepada dewa yang sudah, saudaraku ya, kepada bukan Allah kamu. Saudara, lalu inilah Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, apa katanya? Ulangi. Ya. Dia bilang apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Hei Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab Tuanku di dalam hal ini. Terus, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan jika kami, Allah kami, jika Tuhan kami yang kami puja, yang kami junjung tinggi, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami percayai bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Dialah pencipta langit dan bumi. Jikalaupun Dia sendiri tidak menolong kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Terus
Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan seandainya pun patung emas yang Tuanku dirikan. Seandainya pun, kalaupun Tuhan akan menolong kami, syukur. Tapi kalaupun gak akan Tuhan tolong kami, ini imannya radikal. Kami tetap akan berkata bahwa cuma Tuhan Yesus, bahwa cuma Dialah yang menjadi penolong bagi kami. Seandainya pun kalian semua gak tolong saya, tapi saya percaya Tuhan Yesus cuma Dialah penolong saya. Seandainya pun dokter telah berkata, kamu tidak bisa lagi, kamu nggak sembuh, kami nggak bisa lagi memberikan kamu nggak ada lagi harapan, ya keturunan kamu nggak ada. Saudaraku, itu adalah dokter tidak salah. Dokter suruh memiliki, saudaraku, pengetahuan yang dia pelajari. Tetapi iman itu beda. Iman itu mau berkata Tuhan, sekalipun Tuhan, tapi kalau engkau beriman, kalau saudara beriman, terjadilah seturut dengan imanmu. Sekalipun dokter bilang bahwa engkau tidak bisa sembuh, tapi iman, makanya dikatakan jadilah menurut imanmu. Jangan terbawa-bawa, saudara. Nanti orang A berkata ikutin, kayak bunglon. Orang B berkata ikutin, orang C berkata ikutin, kayak bunglon. Saudaraku, bangkit dan katakan satu, pokoknya aku mau ikuti apa maunya Tuhan. Gitu loh. Ini saudara menego. Dan memang Tuhan tinggalkan nggak? Tuhan tinggalin nggak? Nggak pernah Tuhan tinggalin. Nggak mungkin Tuhan mau tinggalin. Ya saudara, ingatkan saudaraku perempuan Kanani itu, perempuan Kanaan. Sekalipun saudaraku, sepertinya Tuhan gak menolong. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, hai ibu, besarlah imanmu. Sampai Tuhan saudara sekalian golongkan dia apa? Anjing, ya saudara. Ya anjing juga makan remah-remah, sisa remah-remah yang jatuh dari meja Tuanku. Saudara, itu iman yang radikal. Saudara, masa COVID ini ke depan, setelah COVID gak tahu datang lagi apa. Ya. Setelah COVID datang vida kali ya. Corona besok lagi koroni lagi yang datang. Teman saya dari Belanda bilang gini, saudara. Ya, yuk katanya di Belanda ini katanya begini. Si koroni itu katanya. Jadi maksudnya apa kak Hana? Iya, setelah corona datang, koroni lagi nanti datang. Ya saudara, ya teman saya banyak di luar. Teman juga di Belgia, ya saudara, si Henny, ya. Ya gimana yuk katanya keadaan baik di sini. Gimana di Belgia? Ya Belgia. Aduh, alhamdulillah, maaf ya saudara. Kurang ajar itu si corona bikin kita begini. Ya saudara, saya bilang pokoknya ya cuma iman yang mengalahkan semuanya. Iman yang membuat kita makan. Iman yang membuat rumah tangga kita, saudara. Iman yang membuat keluarga kita tetap jalan. Iman yang membuat gereja kita tetap jalan. Iman yang membuat saudara sekalian langkah-langkah kita tidak akan gontai sekalipun. Dan yang terakhir saudara, yang keempat, baca Bu Lasma di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-1. 1 Petrus pasal yang pertama. Yang terakhir yang keempat, saudaraku, dikatakan sesungguh-sungguhnya iman itu bukan, tujuan iman itu apa saudara? Bukan saja memberikan kita makan minum, memberikan pekerjaan, memberikan saudaraku terbuka jalan buat kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, iman itu akhir dari segalanya. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Jelas. Ayat 9 demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1, ya. 1 Petrus 1, karena kamu telah mencapai tujuan iman. Kamu akhirnya dengan iman kita melangkah berjalan sampai akhirnya 2020, 2021, sampai nggak tahu sampai kapan. Sampai akhirnya Tuhan bilang apa? Akhirnya kamu akan mencapai, saudara sekalian, satu hasil dari sebuah iman, yaitu apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa. Jadi saudaraku, iman kita akan membuat kita selamat, bukan iman orang lain. Nggak ada nebeng-nebeng ke surga, woi. Suami berkata, mama tolong saya mau diboncengan. Kagak ada kali. Masing-masing keselamatan ada di tangan kita. Katakan amin. Jadi tolonglah semua kita. Nggak ada boncengan ke surga ya, nggak ada. Akhirnya saudaraku yang kekasih, kita tiba pada satu hal, yaitu kita akan mencapai satu hal. Hasil dari sebuah iman adalah keselamatan yang kekal. Mari bersama-sama kita semua umat Tuhan, ya, semua jemaat yang ada di rumah, pelihara iman, ya. Makanya jangan dikatakan jangan jual imanmu hanya gara-gara, saudaraku, ya, semangkuk kacang merah kah? Jangan jual imanmu hanya gara-gara warisan kah? Hanya gara-gara seorang bule kah? Mendapatkan merindukan, ya, saudaraku, pasangan orang bule kah? Lalu kemudian kau jual imanmu? No. Kau akan menderita sampai selama-lamanya. Saya katakan, tidak akan saudaraku aman dan tidak akan tenang apabila engkau tidak bertuhankan Tuhan Yesus. Amin untuk firman Allah. 4 hal ini kita jaga baik-baik biar kita menjadi satu hal, yaitu orang yang radikal. Pokoknya bukan sombong, ya. Radikal beda loh dengan sombong. Kalau orang sombong bilang aku beriman, tetapi ada kesombongannya, enggak. Tapi radikal itu artinya apa? Berketetapan, Tuhan,
Memang si Sadrak, Mesak, Abednego, memang mereka nggak bergumul. Tuhan, apinya sudah apa? 7 kali lipat kan? Tapi mereka suruhku tetap. Kalaupun saya tidak ditolong, tetap saya berkata, cuma Tuhanlah pujian dan penyembahanku. Haleluya. Jadi kita pun demikian semuanya. Makasih banyak Tuhan. Jadi semua kita pada hari ini, kita mau berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan Engkaulah dan cuma Engkaulah. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku puji dan aku sembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah pujian dan penyembahanku. Makasih banyak Bapa. Makasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Mari kita merindukan Tuhan yang akan membuat iman kita kokoh dan kuat. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan. Aku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan. Oh, sembah Tuhan, selamanya tinggal di hadirat yang ku mau, yang ku. Saudara, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman saudara akan terangkat lagi. Cuma Yesus, cuma Tuhan. Oh, sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat. Oh, yang aku mau menyenangkan-Mu Tuhan, cuma Yesus, Kau dambaan. Ku sembah, bilang cuma Tuhan. Ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat. Aku mau menyenangkan Tuhan. Yesus, Kau dambaan. Aku mau, yang ku mau menyenangkan. Yesus, Kau yang ku mau, yang aku mau, yang ku mau menyenangkan. Yesus, Kau dambaan. Yesus, Kau, Yesus dambaanku. Yesus, Kau dambaan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Tidak ada dambaan kami yang lain, junjungan kami, sesembahan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Semua kita hormat sembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah segalanya. Angkat hatimu, angkat iman saudara, angkat iman saudara. Pada saat 4 orang kusta bertindak,
ya Bapa. Oh dalam masyarakat dalam oh haleluya. Terima kasih. Dia ada sumber. Yesus sumber. Tidak ada lain. Beriman saudara. Saudara mesti beriman. Saudara nggak boleh lalai. Saudara nggak boleh lalai. Tapi beriman terus kepada Yesus. Supaya boleh beriman. Banyak doa. Doa pribadi. Doa bersama bersepakat. Banyak baca firman Allah. Banyak baca firman Allah. Kuasanya hebat dan luar biasa. Kuasanya hebat dan luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Oh haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Amin. Angkat hati kita saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup kuasa-Mu, amin. Kuasa-Mu terlebih. Saudara semua jemaat di rumah masing-masing, tolong semua katakan dengan iman. Tak pernah terlambat Yesus datang menolong saudara. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan kuasa-Mu sekali lagi. Oh haleluya dengan iman, amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Manusia boleh terlambat, tapi Yesus tak pernah terlambat. Saudara angkat jiwa, angkat hati, angkat iman semuanya. Terlebih besar. Memberkati Tuhan tayangan ini Bapak. Terlebih besar. Tak pernah terlambat. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Tak pernah terlambat. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang tidak tenang, iman saudara angkat kepada Yesus. Kalau siapa pun yang mendengarkan sekarang yang sedang merasakan tidak tenang jiwanya, tidak tenang perjalanan hidupnya, tidak tenang masa depannya, tidak tenang Tuhan Yesus, sekarang ini juga hamba berdoa dari tempat ini, kuasa-Mu lebih besar. Buatlah kami tenang, buatlah kami kuat, buatlah kami selalu berharap kepada Tuhan. Iman kami kepada Yesus. Katakan Yesus hebat, Yesus luar biasa, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Kuasa kasih-Mu bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 minggu ke depan semua umat Tuhan tenang dan tenang. Tenang, ingat, mengapa tenang? Ada Tuhan Yesus. Bukan ada duit banyak, tidak. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Tenang menghadapi COVID, tenang menghadapi semua masalah, ya. Tenang menghadapi keluarga, tenang menghadapi pekerjaan, tenang menghadapi anak-anak kita, ya. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus mengalahkan segalanya. Ini adalah iman yang penuh kuasa. Dan iman itu tidak boleh dikalahkan. Dan tidak ada bisa mengalahkan iman kita. Justru iman kita sanggup mengalahkan segalanya yang ada di sekitar kita. Kita beriman, terjadilah, kitalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita mendapat sesuatu janji daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami beriman hanya kepada-Mu.
Terpujilah namamu. Amin Tuhan, haleluya. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan doakan bersama-sama. Kita mengangkat tangan kanan kita. Kami menyerahkan Indonesia kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, oh pulau-pulau yang ada di seluruh negeri kami Nusantara Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau yang terus Tuhan memberkati ya Bapakku. Engkau yang terus Tuhan memberikan Tuhan kekuatan kepada pemerintah kami. Aku berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Bapak Presidenku Tuhan, Bapak Presiden kami semuanya, Bapak Jokowi dikasih hikmat dan pengertian, dilindungi semuanya, keluarganya juga dilindungi Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus pengurapan atas Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, bersama wakil, bersama para menteri semuanya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan TNI, Polri Tuhan, Angkatan Darat, Udara, Laut dan semua Tuhan Yesus, para medis Tuhan, pada Tuhan Yesus mereka Tuhan yang membantu Tuhan dalam pelayanan orang-orang sakit ya Bapakku, COVID-19 ini Tuhan. Engkau tolong semuanya rumah-rumah sakit Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Akhirnya hamba menyerahkan Tuhan akan Tuhan Yesus negeri kami, akan semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengakhiri akan ibadah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan semuanya kita tujukan hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan dengan iman kepada Yesus, terimalah berkat Tuhan itu. Turunlah atas kita semua umat Tuhan anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah selalu menyertai kita, selalu memimpin kita, melindungi kita hari ini, besok, sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Kami akhiri ibadah kami dengan mengatakan puji syukur Bapa.